On the line. Kemunculan kesatuan-kesatuan Laskar Islam seperti Laskar Hizbullah dan Sabilillah pada masa Perang Kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan umat Islam untuk terbebas dari penjajahan. Sejak masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, benih-benih kelaskaran di kalangan kaum santri telah lama ada. Pada tahun 1926 misalnya, lahir organisasi kepemudaan Nahdlatul Wathan atau Kebangkitan Tanah Air. Organisasi kepemudaan yang didirikan Kiai Haji Wahab Hashbullah dan Kiai Haji Mas Mansyur ini bergerak di bidang pelayanan sosial, pendidikan, dan dakwah. Saat Perang Dunia Kedua meletus dan wilayah Nusantara diduduki Jepang, benih-benih kelaskaran yang ada di kalangan kaum santri sebagian terwadahi dalam kesatuan-kesatuan militer yang dibentuk Jepang. Salah satunya dalam Kesatuan Tentara Peta atau Pembela Tanah Air yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukan Peta menjadi sejarah baru bagi umat Islam di Nusantara. Karena untuk pertama kalinya, mereka diperkenalkan dengan bidang kemiliteran modern. Pada masa lalu, berbagai perlawanan bersenjata terhadap penjajah Belanda umumnya dilakukan dengan teknik tempur tradisional. Setahun setelah pembentukan Peta pada tanggal 14 Oktober 1944, pemerintah Pendudukan Jepang menggagas pembentukan Laskar Hizbullah di Jakarta. Pembentukan laskar ini tidak lepas dari kepentingan Jepang untuk menghimpun potensi kekuatan militer kalangan santri, terutama guna menghadapi kemungkinan serbuan pasukan sekutu di Indonesia. Saat dibentuk, Laskar Hizbullah beranggotakan pemuda-pemuda Islam di banyak wilayah di Jawa dan Madura. Pemasok terbesar anggota Laskar Hizbullah dan Sabilillah adalah para santri di pesantren-pesantren NU dan kalangan anggota Ansor NU. Dalam soal kepemimpinan secara spiritual, Laskar Hizbullah dan Sabilillah berada di bawah komando Kiai Haji Hashim Azhari. Sementara secara militer, Laskar Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arifin. Ketika Jepang kalah perang dan kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan kesatuan-kesatuan militer dan paramiliter yang pernah dibentuk Jepang menjadi penting. Sebab saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, pemerintah NKRI belum memiliki tentara. Ketika pemerintah kemudian membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada tanggal 5 Oktober 1945, banyak mantan anggota Peta dan Laskar Hizbullah menjadi bagian dari kelompok yang paling siap mengisi peran ketentaraan ini. Peran Laskar Hizbullah dan Sabilillah pada awal kemerdekaan juga sangat krusial, sebab keberadaan mereka menjadi salah satu kekuatan utama dalam berbagai front pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lekatnya keterkaitan Laskar Hizbullah dan Sabilillah dengan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKN yang menjadi cikal bakal ketentaraan nasional membuat hubungan kalangan santri dengan negara Republik Indonesia sangat kuat. Karena itu, ketika keberadaan negara Republik Indonesia terancam, kalangan pesantren langsung terpanggil dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan negerinya. Dan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia mencatat banyak keterlibatan Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam berbagai front pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan.
Salah satu front pertempuran paling legendaris dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang melibatkan banyak anggota Laskar Hizbullah dan Sabilillah adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran yang dikenal sebagai Hari Pahlawan ini terjadi tidak lama setelah para ulama yang dimotori pemimpin NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, mengeluarkan fatwa atau resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Atas dasar fatwa jihad ini, puluhan ribu anggota Laskar Hizbullah dan Sabilillah pergi ke medan tempur di Surabaya dan sekitarnya. Bersama kesatuan-kesatuan tempur lain, mereka dihentikan pertempuran melawan tentara sekutu yang dipojangi tentara Nika Belanda. Tidak hanya di Surabaya, kesatuan-kesatuan Laskar Hizbullah dan Sabilillah juga menjadi salah satu penggerak utama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di banyak tempat di Nusantara. Meski kontribusi Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam perang kemerdekaan tidak bisa dianggap kecil, namun status para anggota Laskar ini di dalam Badan Ketentaraan Nasional seakan tersisihkan. Peleburan anggota kesatuan-kesatuan Laskar termasuk Hizbullah dan Sabilillah dalam Tentara Nasional Indonesia atau TNI berlangsung mengecewakan. Banyak pemimpin dan anggota Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang tergabung di TNI dan menyandang pangkat militer di kemudian hari memilih mundur dari TNI karena berbagai sebab. Di antaranya untuk memprotes kebijakan TNI yang tidak menerima anggota Laskar Hizbullah yang tidak pernah bersekolah formal untuk diterima sebagai anggota TNI. Salah satu pemimpin Hizbullah yang mengundurkan diri dari dunia kemiliteran adalah Panglima tertinggi Hizbullah, Kiai Haji Zainul Arifin. Salah satu tokoh penting dalam pembentukan dan kepemimpinan Laskar Hizbullah sebelum dan sesudah kemerdekaan adalah Kiai Haji Zainul Arifin. Zainul Arifin lahir pada tanggal 2 September tahun 1909 di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ayah Zainul adalah Sultan Zahid Alam Pohan, putra mahkota Kesultanan Barus. Pada usia 16 tahun setelah menyelesaikan pendidikan di Hollands Indische School atau HIS dan Sekolah Menengah Calon Guru Normal School di Kerinci, Jambi, Zainul Arifin merantau ke Batavia. Ia sempat bekerja selama 5 tahun sebagai pegawai pemerintah kota Praja Kolonial sebelum kemudian memutuskan menjadi guru SD dan mendirikan perguruan rakyat di kawasan Jatinegara. Zainul juga aktif di Gerakan Pemuda Ansor karena pengetahuan agama dan kepiawaiannya berpidato. Di kemudian hari, Zainul bahkan terpilih sebagai Ketua Majelis Konsul NU Batavia hingga kedatangan tentara Jepang tahun 1942. Semasa penjajahan Jepang, Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam keperguruan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Ketika Perang Dunia Kedua makin memanas, Jepang menginisiasi pembentukan laskar-laskar semi-militer rakyat. Saat itulah, Laskar Hizbullah dibentuk di berbagai daerah. Zainul Arifin dipercaya sebagai Panglima Hizbullah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Zainul bertugas mewakili Partai Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP yang merupakan cikal bakal DPR MPR. Pada saat itu, Zainul juga masih memegang tampuk pimpinan Hizbullah yang sudah menjelma menjadi pasukan bersenjata. Selama masa revolusi fisik, selain mengikuti sidang-sidang BPKNIP yang berpindah-pindah tempat, Zainul Arifin juga memimpin gerakan-gerakan gerilya Laskar Hizbullah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama terjadi agresi militer pertama dan kedua. Kala itu, tugas utama Zainul adalah melakukan konsolidasi dengan badan-badan perjuangan yang belajarkan taktik gerilya di bawah Komandan Jenderal Sudirman.
Saat pemerintah melebur semua pasukan bersenjata ke dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia, Zainul Arifin sempat dipercaya sebagai sekretaris pucuk pimpinan TNI dengan pangkat Mayor Jenderal. Namun, ketika banyak mantan anggota Laskar dinyatakan tidak bisa diterima menjadi anggota TNI karena tidak berpendidikan modern dan hanya lulusan madrasah, Zainul memilih mengundurkan diri. Ia lalu berkonsentrasi meneruskan perjuangan sipil di jalur politik. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, Zainul Arifin kembali ke parlemen sebagai wakil Partai Masyumi di DPR RI. Saat NU memisahkan dari Masyumi pada tahun 1952, Zainul berpindah menjadi wakil Partai NU di DPR RI. Pada tahun 1953, Zainul terpilih sebagai wakil Perdana Menteri atau Wapredam dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang memerintah dari tahun 1953 hingga 1955. Kabinet ini dikenal sukses menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Setelah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I tumbang, sepanjang tahun 1955 hingga tahun 1959, Zainul berkiprah di DPR dan konstituante mewakili NU. Pada era demokrasi terpimpin, Zainul Arifin bersedia dipilih Presiden Soekarno menjadi Ketua DPR Gotong Royong atau DPLGL. Meski pembentukan DPLGL dinilai tidak demokratis karena anggotanya tidak dipilih lewat pemilu, Zainul tetap menerima penunjukannya menjadi Ketua DPLGL. Ia menilai posisinya sebagai wakil partai NU di DPLGR cukup penting untuk membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia atau PKI di parlemen. Di tengah situasi politik yang memanas pada tanggal 14 Mei 1962 saat sholat Idul Adha di barisan terdepan bersama Presiden Soekarno, Zainul Arifin terkena peluru yang ditembakkan seorang pemberontak DII untuk membunuh Presiden. Tembakan ini membuat Zainul harus dirawat rumah sakit selama 10 bulan sebelum akhirnya meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1963. 2 hari setelah kematiannya, atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan sumbangsinya kepada bangsa dan negara, Kiai Haji Zainul Arifin ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Perjuangan Kiai Haji Zainul Arifin dan puluhan ribu pejuang Laskar Hizbullah dan Sabilillah memang sudah sepantasnya diteladani dan tidak dilupakan.